Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sinca bhikkhu imang nawang sitate lahume sati cetwara kanca dosanca tato nibbana mehisi. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Oh para bhikkhu, kosongkan perahu ini dari kebencian dan keserakahan, maka perahu ini akan melaju dengan cepat. Yang saya hormati Ibu, Bapak, Upasaka, Upasika yang berbahagia, selamat siang, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, kembali lagi Bante akan sedikit berbagi tentang Dhamma untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Tema yang ingin Bante angkat pada kesempatan ini adalah hidup sehat, hidup bahagia sesuai dengan Dhamma. Saat ini kondisi di negara yang kita cintai, Indonesia, cukup memprihatinkan. Dan banyak orang yang merasa susah, walaupun hidupnya tidak susah. Banyak orang merasa sakit, walaupun secara fisiknya tidak sakit. Hal ini tentunya akan menjadi perhatian kita semua. Terlebih kondisi-kondisi seperti ini tidak akan lepas dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menjadi orang yang baik, sekalipun kita selalu berbuat baik, kondisi-kondisi rasa susah, rasa sakit, rasa kehilangan tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, pentingnya Dhamma kita harus terapkan, kita harus munculkan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya setiap kondisi sekalipun yang tidak menyenangkan, tidak kita harapkan, fisik kita, terutama batin kita, akan selalu kuat, tidak menjadi lemah. Kemarin sore Bante pergi ke Kuala ya, hafal satu kata. Karena berapa hari yang lalu kita rekaman sama Bante Kema, Bante, nanti saya ajak Bante ke Kuala. Saya mikir-mikir Kuala apa? Tapi pikiran saya langsung nyambung cepat. Mungkin sumber air, mungkin mata air, mungkin sungai. Udah, dia tidak kasih artinya, tapi saya pikir aja udah itu. Sorenya saya pergi sama Bante Abakaro ke sana. Bagus juga.
Ya, tadinya Bante mau rekam, ternyata suara air cukup kencang. Walaupun air itu tidak dalam, dangkal. Ya, air itu tidak dalam, dangkal. Suara kencang sekali. Beda dengan sungai yang dalam. Kelihatan tenang dari atas. Tapi kalau kita nyemplung, sekali nyemplung sudah 200 meter kita kentir. Kalau bahasa Jawa itu kentir. Hanyut. Itu. Jadi setelah Bante dengar-dengar suara agak kurang imbang. Jadi Bante cuma rekam, tidak bicara dhamma. Akhirnya pulang. Bante pikir-pikir, lihat sungai itu juga sama seperti hidup kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, tidak perhatian, banyak orang yang merasa susah, merasa sakit, merasa menderita. Secara fisiknya tidak menderita, tapi batin yang menderita. Kenapa? Maaf, tadi Bante petik bunga di altar. Bante juga nggak minta izin sama Buddha. Bante minta izin juga, beliau nggak bilang, oh ya nggak apa-apa Bante. Ya kan? Bante petik. Contoh bunga. Kalau kita lempar di sungai, bunga ini indah. Warna kuning, kelopaknya banyak sekali, mungkin 70-60 kelopak ini. Bunga ini indah seperti hidup kita. Tunggu waktu dia mekar, tunggu waktu dia layu juga. Sama hidup kita. Kadang bahagia, kadang susah, kadang senang, kita menderita. Samalah seperti bunga ini. Kalau bunga ini masih utuh seperti yang Bante pegang, lalu kita lempar ke sungai, dia akan mengikuti alir sungai itu mengalir. Kalau Anda merasa menderita, lalu Anda minggir ke kiri, apa sih bahasanya? Mendarat, bukan mendarat kapal ya. Menepi. Kalau bunga ini menepi, dia merasa nyaman di situ menepi. Dia nggak akan sampai ke ujung. Nggak akan sampai. Lalu hujan gede, kehantam air. Dia mulai keluar dari tepian itu tadi. Dia putar lagi, ikutin air sungai itu. Sudah ikutin, di depan ada batu. Dia berhenti di situ, nyaman di situ. Tidak akan pernah sampai. Sampai mana Bante? Sampai laut, sampai samudra. Tujuan hidup kita juga sama. Kalau kita merasa sedih secara fisik, menderita secara fisik, aduh Bante, ini pandemi Bante, nggak bisa apa-apa, kerja nggak bisa, mau kemana-mana nggak bisa, di kamar terus, aduh bosan, menderita saya, nggak kuat. Lah, hidup kita seperti air itu terus mengalir. Air tidak pernah cari jalan. Enggak. Kalau kita kan bisa cari jalan. Mana jalan mobil bisa lewat, mana jalan kaki bisa lewat, air enggak. Dia jalan terus saja. Tidak peduli di depan itu batu, tidak peduli di depan itu kayu halang. Dia pasti jalan terus. Itu air. Hidup kita seperti itu. Dari lahir, tumbuh, dewasa, tua, sakit, sampai meninggal. Nggak ada yang kasih bonus kita. Oh, Buddha, saya sudah dekat para Bante semua. Setiap hari saya dana, setiap hari saya jalankan sila, setiap hari saya meditasi. Tolonglah jangan kasih saya sakit. Nggak bisa. Namanya sakit juga sakit. Nggak ada yang bisa cegah. Ada pandemi, tidak ada pandemi juga. Tua, sakit juga pasti. Meninggal juga pasti. Cuman ini kondisi yang tidak bisa kita cegah. Alam. Lalu apa Bante? Masalahnya. Ini tidak jadi masalah. Bukan berarti Bante bilang tidak jadi masalah lalu Anda keluar tidak pakai masker. Enggak. Maksud Bante itu lahir, tua, sakit, meninggal. Itu sudah alam. Tidak ada yang bisa cegah. Kita jaga diri kita baik-baik.
Jaganya apa? Jaga jangan sampai hal yang tidak menyenangkan itu kita duduk di situ senang-senang. Banyak orang loh, sudah tahu sakit, sudah tahu menderita, dia masih senang duduk di situ. Senang gimana batin? Aduh, kaki saya nggak bisa jalan. Aduh, makan ini nggak bisa. Nah, orang tidak punya kaki juga bisa jalan. Ya kan? Kadang kita terlalu senang di situ. Kita harus pindah dari situ supaya bunga yang jatuh ke sungai tadi dia ngalir terus sampai ke samudra, sampai ke tujuan kita, tujuan hidup kita. Kalau kita kuat, saya yakin tidak ada yang bikin susah hidup kita. Pemerintah saat ini sedang mengencangkan PPKM. Apa? Hah? Pembatasan kegiatan masyarakat. Ya. Kalau Bante pikir-pikir, di masa pandemi ini kita harus ingat contoh yang setiap hari kita pakai, yang setiap hari kita tidak pernah lepas. Apa Bante? Masker. Ya. Sekarang siapa yang berani? Make up cantik-cantik, sudah make up cantik-cantik ke pasar, ke mall nggak pakai masker. Aduh. Sayang juga make up pakai apa namanya? Lipstick merah-merah, sudah sampai ke mall tutup masker semua. Ini yang penting. Maksudnya apa Bante? Kita kasih contoh masker ini. Apa yang harus kita tutup dengan baik? Apa Bapak Ibu? Apa yang harus kita tutup dengan baik? Apa? Mulut. Mulut, hidung. Berapa banyak orang tidak bisa tutup mulut? Sudah tutup pakai masker juga omongin orang. Oh, kemarin itu saya lihat ya, si A itu loh datang ke wihara, aduh, yang lain kebaktian, dia malah jalan keliling-keliling. Padahal enggak. Omongin orang. Karena apa? Mulut tidak bisa ditutup dengan baik. Masker ini ingatin kita, pandemi ini ingetin kita supaya kita tutup baik mulut kita. Jangan sembarang omong yang tidak benar. Benar pun juga jangan sembarang omong. Kenapa? Kalau kita nggak hati-hati, walaupun benar kata-kata kita omong, bisa salah di mata orang. Itu yang pertama yang kita harus ingat. Yang kedua, gunakan dengan baik pikiran. Kita punya pikiran ini, gunakan dengan baik. Seperti tadi Bante katakan, ketika bunga itu kita lempar ke sungai, kita tidak mengerti kehidupan sebenarnya. Kita merasa sakit, kita merasa kehilangan, kita merasa dicela, kita merasa rugi. Kita di situ tidak mau keluar. Aduh, hidup saya menderita, aduh saya tidak bahagia. Ya jelas sampai meninggal pun juga kita nggak bahagia. Karena apa? Pikiran kita, pandangan kita salah. Hidup selalu mengalir, hidup selalu berubah. Kalau kita gunakan pikiran dengan baik, maka hal yang buruk tidak akan membuat kita menderita. Yang ketiga, saring dengan benar. Apa itu? Yang disaring dengan benar, apa itu? Apa Bapak Ibu? Pendengaran, telinga, mata, itu disaring. Berapa banyak sekarang hoak? Makan ini, minum ini, oh virus mati. Lah, akhirnya orang terbawa hoak, melakukan hal yang tidak normal. Kita
tidak menyaring dengan benar semua berita yang masuk. Akhirnya apa? Yang tadinya fisik kita sehat, yang tadinya mata juga sehat, telinga juga sehat, pikiran sehat, dengar kabar yang belum tentu benar, kita main terima, kita olah di pikiran kita. Kita menderita sendiri. Oleh karena itu penting kita untuk menyaring yang benar, yang baik. Mana yang perlu kita dengar, kita simpan di hati. Mana yang perlu kita dengar, setelah kita dengar jangan simpan di hati. Kita buang. Itu penting. Kalau kita saring dengan benar, kita tidak buat kotor hidup kita, hati kita. Yang terakhir, yang keempat. Angkat dengan kuat. Apa Bapak Ibu? Hati kita. Berapa banyak orang ketika terkena masalah sudah putus asa, tidak mau berjuang, tidak mau merubah hidupnya lebih baik. Sudah tahu bahagia juga tidak tetap, menderita juga tidak tetap. Kalau kita tahu dua sisi baik dan buruk ini tidak tetap, kenapa kita harus melekat? Kalau kita kuatkan hati kita ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita kehilangan sesuatu, hal itu juga berlalu. Hal itu bisa berubah. Bante datang ke Manado tanggal 27. Kalau tidak salah ya. 27. Sampai sekarang tanggal berapa ini? 11. Bante agak lupa hari. Lupa tanggal di sini. Semalam semalam ngobrol sama Pak Kadek. Bante pikir hari ini tuh hari Sabtu. Ya kan? Enggak Bante. Justru yang tadi malam itu hari Sabtu. Besok Minggu. Oh, besok kebaktian dong. Iya Bante. Jadi berapa hari? 27 sampai tanggal 11. 13 hari. Hampir 2 minggu ya. 2 minggu ini ya. Ya, karena ketemu minggu kemarin, ketemu minggu ini. Bante pikir-pikir 2 minggu ada belajar satu hal. Bante loh. Di Manado. Di Minahasa ini. Ada satu hal yang Bante belajar, Bante langsung praktek. Apa itu Bante? Bante ingat-ingat. Tinggal di Bekasi, tinggal di Jakarta. Apa tadi? Bante baru nanya tadi waktu makan juga. Bante ingat-ingat. Belapis. Hah? Balapis. Balapis. Tadi Bante tanya Bante Kema. Yang Kuala Bante nggak tanya. Balapis tanya. Padahal dari kemarin juga mau tanya, cari bahasa yang pas apa ya? Ya udah balapis saja tadi. Bante ingat-ingat dari Bekasi sampai Jakarta selama tinggal. Maaf ya. Biasanya balapis itu yang makan kalau nggak Bante Kema Abakaru. Di Bekasi. Umat bawah begitu. Yang makan mereka. Tawarin ke saya, Mama, enggak. Nggak bisa makan. Nggak mau makan juga. Nggak bisa. Jujur loh. Ya kan? Tapi di Minahasa hampir tiap hari. Bante makan loh. Balapis itu. Ternyata enak ya. Nah, dari Bekasi sampai ke Jakarta juga pikir-pikir, aduh nggak bisa. Rugi dong saya. Baru 2 minggu rasain enak di sini balapis. Waduh. Ya. Kemarin yang pergi ke mana itu? Yang Batam, bukan Batam. Bangka, bukan. Yang mau ke Bitung. Hah? Itu balapis juga ada. Ya kan? Waduh. Tiap hari. Kalau pas waktu jam makan siang begitu lihat, oh ada. Ya kan? Wah, ini Bante yang dari hutan. Oh, apa itu? Ya kan? Wah. Belajar satu hal itu. Belajar apa Bante? Dari pikiran tidak suka, tidak senang, sampai enak juga ternyata. Cobalah kita pikiran begitu. Ya kan?
Kita pikir nggak enak, nggak suka, terus dari buka mata sampai tutup mata sampai besok juga ketemu nggak akan suka. Tapi ketika kita sakit, kita kehilangan, kita menderita, ya namanya juga hidup. Menderita juga bukan saya sendiri, semua orang lain juga menderita. Cobalah pikir seperti itu. Kita kuat, kita angkat hati kita. Supaya apa? Supaya bisa lewatin hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus pikir seperti itu. Bapak Ibu, 4 hal ini tutup dengan baik mulut kita, hidung kita. Gunakan dengan baik pikiran kita. Cerna mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Saring dengan benar telinga pendengaran kita setiap berita yang masuk. Angkat dengan kuat hati kita supaya kita jalan tidak sempoyongan. 4 hal ini akan membuat seseorang sehat, bahagia sesuai dengan Dhamma. Anda tidak akan khawatir lagi sakit dari fisik. Anda tidak akan khawatir lagi sakit secara mental. Sekarang banyak orang sakit fisik loh. Ya kan? Demam sedikit, flu sedikit. Aduh, ini apa ya? Aduh, jangan-jangan ini 19. Ya, ini Delta. Kalau memang bukan Delta gimana? Sudah pikiran buruk dulu. Aduh, yang tadinya tidak demam langsung demam. Yang tadinya nggak menggigil, menggigil. Yang tadinya nggak lemes, jadi lemes. Kenapa? Pikiran kita sudah isi hal yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita ingat, kita renungkan hidup kita. Mulai dari kita lahir sampai kita saat ini. Siapa yang tidak menderita? Siapa yang tidak pernah sakit? Lewat juga kok, masih hidup. Makan balapis juga masih enak. Demam juga sering. Masuk angin juga sering. Makan juga masih enak. Jadi artinya jangan menetap pada satu sisi. Seperti bunga. Kalaupun sekalipun dia menepi di hal yang buruk, kita menderita, sadari itu tidak tetap. Ketika dia menepi lagi di tempat yang baik, yang bahagia, yang untung, yang sukses, kita harus sadari ini juga tidak tetap. Kalau kita selalu berpikir seperti ini, tidak melekat di sisi kanan ataupun sisi kiri, bunga ini akan sampai di samudera. Hidup kita akan sampai pada tujuan. Syukur-syukur nibbana. Bapak Ibu yang berbahagia, saya rasa ini yang ingin Bante sampaikan di sini. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan. Kita selalu menggunakan masker kemanapun, cuci tangan, ya, jaga kebersihan kita. Apa yang bisa memberikan manfaat untuk fisik kita, batin kita, kita harus beri. Supaya kita sehat secara fisik, kita sehat secara batin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pesan-pesan Dhamma ini memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo